Simon Kjær resmi berpisah dengan AC Milan. Chelsea dan Pochettino resmi memilih berpisah. Toni Kroos umumkan pensiun setelah Euro. Claudio Ranieri pensiun dari sepak bola. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bek AC Milan Simon Kjær secara resmi mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan San Siro pada akhir musim 2023-2024, mengakhiri masa 4,5 tahun bersama Rossoneri. Selama di AC Milan yang ditandai dengan kemenangan Scudetto dan semifinal Liga Champions, Kjær menemukan konsistensi yang mungkin belum pernah ia capai sebelumnya. Pemain berusia 35 tahun itu akan mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada pertandingan terakhir Milan musim ini di kandang melawan Salernitana pada Sabtu malam. Nottingham Forest mengonfirmasi Divock Origi telah mencapai akhir masa peminjamannya, sehingga pemain asal Belgia itu akan kembali ke AC Milan. Pemain 29 tahun tersebut bergabung dengan Milan dengan status bebas transfer dari Liverpool pada tahun 2022, tetapi gagal tampil mengesankan di musim pertamanya di San Siro, hanya mencetak 2 gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi. Origi mendapat 4 juta euro per musim di San Siro dan kontraknya dengan raksasa Serie A akan berakhir pada Juni tahun 2026. Kini nasib sang pemain akan bergantung pada Stefano Pioli atau pelatih baru nantinya. Joshua Zirkzee semakin matang di Bologna pada musim ini. Pemain asal Belanda itu telah mengemas 12 gol dan 7 assist dalam 37 pertandingan. Striker 22 tahun itu juga menjadi bagian penting di balik keberhasilan Bologna menembus Liga Champions pada musim depan. Jadi, tidak heran jika sejumlah klub dikabarkan tertarik, 2 di antaranya adalah AC Milan dan Arsenal. Pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan jika Zirkzee memiliki klausul pelepasan pada angka 40 juta euro. Nilai tersebut bisa ditebus semua klub, tidak hanya mantan klub Zirkzee, Bayern Munchen. Winger Manchester United Alejandro Garnacho dinobatkan sebagai pencetak gol terbaik Liga Inggris 2023-2024 versi BBC. Gol tersebut lahir ketika Manchester United bertemu ke Everton pada pekan ke-13 Liga Inggris, November lalu. Alejandro Garnacho mencetak gol pembuka dalam kemenangan telak Setan Merah di Goodison Park 3-0. Aksi remaja 19 tahun mengundang decak kagum dengan tembakan salto spektakuler. Dikutip dari laman resmi Manchester United, Garnacho merupakan pemain keempat Manchester United yang mendapatkan penghargaan musiman itu. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Luka Modric tidak akan pergi dari Real Madrid. Ia akan memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Modric saat ini dijadwalkan akan menggelar satu pertemuan terakhir dengan Real Madrid. Mereka akan mengadakan pertemuan untuk membahas kontrak sang gelandang. Salah satu topik utamanya adalah berapa gaji yang akan diterima Modric di musim depan. Real Madrid dikabarkan ingin mengurangi nilai gaji Modric dan sang gelandang tidak keberatan akan itu, karena baginya yang terpenting adalah melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Sebuah kabar mengejutkan disampaikan Toni Kroos. Gelandang Real Madrid itu memastikan bahwa ia akan pensiun dari dunia sepak bola setelah Euro 2024 digelar. Kepastian Kroos pensiun itu diungkapkan di akun media sosialnya baru-baru ini. Dalam unggahannya itu, Kroos memastikan bahwa ia tidak akan melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Ia merasa sudah saatnya ia menepi dari lapangan hijau. Itulah mengapa ia memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid dan pensiun setelah Euro 2024 berakhir. Thiago Motta merupakan salah satu sosok pelatih yang naik daun di Serie A. Ia berhasil membawa Bologna yang biasanya berada di papan tengah lolos ke UCL pada musim depan. Kecemerlangan Motta dalam meracik taktik itu menarik perhatian Juventus dan Manchester United. Namun usaha kedua klub tersebut nampaknya tidak akan berjalan dengan mulus karena Bologna ogah melepas sang pelatih. Kepastian Bologna untuk mempertahankan Motta disampaikan langsung oleh Joy Saputo. Presiden Bologna itu memastikan bahwa timnya akan mengupayakan agar sang pelatih tetap menangani Il Veltri di musim depan. Kejutan besar mewarnai akhir musim Premier League 2023-2024 setelah Chelsea dan Mauricio Pochettino resmi memutuskan untuk berpisah meski baru 1 tahun menangani The Blues. The Telegraph menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah Pochettino menggelar rapat evaluasi musim bersama Direktur Olahraga Paul Winstanley dan Lawrence Stewart serta salah satu pemilik klub Wydad Ekbali. Pochettino pun akan meninggalkan Chelsea setelah merampungkan hanya setahun dari total 2 tahun masa kontraknya yang ia tanda tangani pada musim panas tahun 2023 lalu. Chelsea memainkan 51 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Pochettino. Hasilnya, mantan pelatih Tottenham itu sanggup membawa The Blues meraih 26 kemenangan. Sisanya adalah 11 kali seri dan 14 kali kalah. Chelsea juga mencetak 103 gol dan kemasukan 74 kali. Di Premier League, Chelsea mengakhiri musim dengan bertengger di posisi 6. Dengan demikian, mereka mendapat 1 tiket untuk berlaga di kompetisi Eropa musim depan.
Chelsea sebenarnya bisa menembus final Carabao Cup, namun mereka gagal menjadi juara karena harus mengakui keunggulan Liverpool di Wembley. Ederson Moraes menjadi andalan di bawah Mister Gawang City. Ia juga membantu The Citizen meraih banyak trofi bergengsi. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa karir Ederson di City akan segera berakhir sang kiper mulai ambil ancang-ancang untuk pergi dari Etihad Stadium. Ederson mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Manchester City karena ia di Tenggara butuh tantangan baru. Sang kiper merasa sudah mentok di City karena ia sudah memenangkan semua trofi bergengsi bersama The Citizen. Ia dikabarkan mulai mencari tantangan baru dalam karirnya sehingga ia mempertimbangkan untuk cabut dari City. Real Madrid dikabarkan tidak akan bisa diperkuat oleh Aurelien Tchouameni di final Liga Champions kontra Borussia Dortmund. Rumor ini diklaim oleh Marca. Mereka mengeklaim bahwa pemain asal Prancis itu sekarang sedang berjuang menyembuhkan cedera kakinya. Ia tak akan bisa pulih tepat waktu untuk laga final yang bakal digelar pada 2 Juni tahun 2024 mendatang. Laporan itu juga menyebut Tchouameni awalnya merasa pede akan bisa bermain lawan Dortmund. Kini Tchouameni mengalihkan fokusnya. Ia akan bekerja keras agar bisa fit lagi demi membela Prancis di Euro 2024. Rumor kepergian Mohamed Salah sendiri terus berhembus sejak musim panas tahun 2023 lalu. Liverpool disebut siap melepas Salah jika ada tawaran besar lagi yang masuk untuk sang bintang pada musim panas tahun 2024 ini. Pasalnya jika menunggu tahun depan maka kontraknya akan keburu berakhir. Namun kini tampaknya teka-teki soal masa depan Mohamed Salah sedikit terjawab. Pemain 31 tahun itu memberikan sinyal kuat bahwa ia akan bertahan di Liverpool. Hal itu diungkapkan dari cuitannya di media sosial X alias Twitter. Salah menegaskan bertekad untuk membawa Liverpool meraih trofi juara pada musim 2024-2025 mendatang. Atalanta akan berebut trofi di Liga Eropa menghadapi Bayer Leverkusen di Aviva Stadium, Dublin. Ini adalah final pertama Atalanta di kompetisi Eropa. Sayangnya, Atalanta mendapat kabar buruk untuk laga ini. Kapten sekaligus gelandang andalan Martin de Roon harus absen karena lututnya cedera saat dikalahkan Juventus di final Coppa Italia pekan lalu. De Roon tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena gagal tampil di final Liga Eropa. Ia harus sedih harus absen di laga seperti itu. Tapi, sebagai pemimpin rekan-rekannya, De Roon tetap ikut ke Dublin untuk memberikan semangat kepada tim. Jadon Sancho sedang dipinjamkan dari Manchester United ke Borussia Dortmund sejak musim dingin 2024 dan akan kembali saat musim ini selesai. Di Dortmund, Sancho bersinar lagi. Dilansir dari The Sun, Manchester United dikabarkan sudah ambil langkah untuk masa depan Jadon Sancho. MU siap menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi, Manchester United nggak mau rugi. MU mau jual Jadon Sancho dengan harga yang cukup tinggi. Kini, MU siap menjual Sancho mulai harga dari 75% harga belinya dulu atau seharga 55 juta euro. Jika dirupiahkan, maka harga jual Sancho ada di angka 954 miliar rupiah. AS Roma resmi menunjuk Florent Gisolfi sebagai direktur olahraga baru tim menggantikan Thiago Pinto yang hengkang dari awal Februari lalu. Ogisinnes, klub yang ditangani Gisolfi sebelumnya, sudah meresmikan kepergiannya ke Italia. Kehadiran Gisolfi tepat sebelum jendela transfer musim panas dibuka, menandakan keinginan Roma untuk mendaratkan pemain baru. Sayangnya tim ibu kota Italia itu tak bisa sembarangan belanja pemain karena masalah finansial klub. Sejak tahun lalu, manajemen Roma harus membatasi anggaran belanjanya. Pasca mengalami musim yang buruk bersama Al Ittihad, Karim Benzema disebut ingin dilego keluar dari Saudi Pro League. Rumor terkait kepergian dirinya memang sudah merebak sejak musim dingin kemarin. Namun ia masih memiliki kontrak hingga tahun 2026 dan tim yang meminati jasanya harus membayar 200 juta euro sebagai kompensasi. Hal ini menjadi penghalang untuknya pergi. Tingginya rilis yang dihadirkan tim Saudi memang sengaja dibuat agar para pemain bintang yang hadir bisa terus berkompetisi di sana hingga waktu yang telah ditentukan. Claudio Ranieri mengundurkan diri sebagai pelatih klub Serie A Cagliari. Sky Sport Italia mengabarkan bahwa Cagliari menjadi tim terakhir Ranieri karena ia telah memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Pelatih asal Italia yang sebelumnya pernah juga menangani Cagliari pada tahun 1988 memiliki sisa kontrak 1 tahun setelah bergabung dengan klub tersebut musim lalu dan membawa mereka promosi dari Serie B. Ranieri melatih Cagliari untuk terakhir kalinya pada hari Kamis ketika menjamu Fiorentina dalam pertandingan terakhir mereka di Serie A musim 2023-2024. Manchester City yang baru saja mengukir sejarah sebagai tim pertama dalam sejarah yang mampu menjuarai Liga Inggris 4 musim berturut-turut masih menanti kepastian 115 dakwaan pelanggaran Financial Fair Play (FFP). Evening Standard mengeklaim Manchester City terancam skenario kiamat, keanggotaan mereka di Liga Premier bisa dicopot sepenuhnya, sehingga memaksa Citizen untuk bermain di Liga Amatir atau mengungsi ke Championship. Jika para anggota EFL setuju untuk menerima mereka, prospek pengurangan hingga 30 poin juga sempat dipertimbangkan.
Portugal mengumumkan skuad untuk berlaga di Piala Eropa 2024. Dua pemain senior yaitu Cristiano Ronaldo dan Pepe dipanggil oleh Roberto Martinez. Pelatih Portugal Roberto Martinez memanggil 26 nama pemain untuk menyongsong Piala Eropa 2024. Skuad ini kemungkinan besar adalah skuad final Seleção das Quinas di Euro 2024, mengingat setiap negara mendaftarkan maksimal 26 pemain untuk ajang ini. Portugal pada ajang Piala Eropa 2024 bakal tergabung di grup F bersama Turki, Georgia, dan Republik Ceko. Tim Samba Eropa diprediksi bakal bisa mampu melaju mulus dari fase grup dengan skuad yang kini dimiliki. Timnas Inggris resmi mengumumkan skuad mereka untuk Euro 2024. Ada 33 nama yang masuk dalam skuad proyeksi The Three Lions untuk Euro 2024. Salah satu nama yang cukup mengejutkan tidak dipanggil oleh Gareth Southgate adalah Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu tidak masuk dalam skuad proyeksi ini. Timnas Inggris akan melakoni laga uji coba terakhirnya sebelum Piala Eropa 2024 dengan menghadapi Bosnia pada 3 Juni dan Islandia 4 hari kemudian. Setelahnya Inggris mesti mendaftarkan skuad final berisikan 26 orang kepada UEFA selambatnya 7 Juni tengah malam. Pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic memanggil 26 pemain ke dalam skuadnya. Di antaranya ada nama gelandang senior Real Madrid Luka Modric. Ia memang sudah berusia 38 tahun, tapi Modric masih mampu bermain di level tertinggi. Skuad Kroasia akan bertemu pada hari Minggu untuk mempersiapkan pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara pada 3 Juni sebelum menghadapi Portugal 5 hari kemudian dalam pertandingan terakhir mereka menjelang pembuka Euro 2024. Setelahnya tim nasional Kroasia itu harus menyerahkan skuad final berisikan 26 pemain untuk Euro 2024 paling lambat 7 Juni. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate buka suara terkait keputusannya tidak membawa Marcus Rashford ke Euro 2024. Ia menyebut penampilan sang winger di musim 2023-2024 tidak cukup bagus untuk masuk ke skuad The Three Lions. Dikutip Manchester Evening News, Southgate mengakui bahwa keputusan itu tidak mudah untuk ia buat karena Rashford adalah pemain yang teruji bersama timnas Inggris. Rashford melalui akun media sosialnya tidak kecewa dengan keputusan Southgate tersebut. Ia mendoakan agar skuad The Three Lions bisa berjaya di Euro 2024 mendatang. Cristiano Ronaldo telah dipastikan akan memperkuat timnas Portugal untuk Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 yang akan bergulir di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024. Ini menjadi kejuaraan Eropa ke-6 bagi Cristiano Ronaldo. Dikutip dari ESPN, sebelumnya Ronaldo telah mencetak rekor dengan tampil apik di Eropa sebanyak 5 kali, sama dengan Iker Casillas. Kini CR7 berpeluang untuk tampil 6 kali bermain di panggung Euro. Kemungkinan ini akan menjadi kompetisi Piala Eropa terakhir bagi Ronaldo. Penyerang Al Nassr tersebut sudah menginjak usia 39 tahun dan tak lama lagi akan mencapai umur kepala 4. Drawing babak penyisihan Piala ASEAN 2024 digelar di Hanoi, Vietnam pada Selasa. Timnas Indonesia masuk grup B. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di Piala ASEAN 2024. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Formatnya masih sama seperti sebelumnya, yakni 2 kali home dan 2 kali away di fase grup. Juara grup A akan berjumpa runner-up grup B. Juara grup B jumpa runner-up grup A. Kemudian saat masuk semifinal, setiap tim akan memainkan 2 leg kandang tandang. Hal serupa juga akan berlaku di final. Indonesia akan berkiprah untuk yang ke-15 kalinya di Piala AFF 2024 ASEAN Cup. Garuda bagai dikutuk, 6 kali masuk final, 6 kali bola menjadi runner-up. Timnas Indonesia cuma bisa menjadi runner-up 6 kali Piala AFF, peringkat ketiga sekali, peringkat 4 sekali, semifinalis 2 kali. Kini dengan membaiknya penampilan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul harapan bisa merengkuh gelar tim terbaik Asia Tenggara untuk kali pertama. Indonesia sudah tertinggal jauh dari Thailand yang merengkuh 7 gelar, Singapura 4 gelar, Vietnam 2 gelar, dan Malaysia 1 gelar. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.